Kalau kamu terus bersabar, maka lihatlah, suamimu tidak akan pernah sadar. Dan jika kamu terus mengalah, percayalah, suamimu tidak akan berubah. Kamu terus menerima dan memaklumi semua kesalahan dan kekurangan suamimu. Maka percayalah, seumur hidup pernikahanmu, kamu akan tertekan. Jangan pernah berharap, dengan kamu sabar, mengalah, diam, dan menerima, itu lantas bisa membuat suamimu menghargaimu. Tidak, malah yang adanya, dia akan semakin seenaknya padamu. Jadi harus gimana, Pung? Kamu harus bisa tegas dan punya batas, konsisten, tetapi tetap tenang. Dengar ya, istri yang tenang, tapi tegas dan punya batasan, itu jauh lebih dihargai oleh seorang laki-laki daripada istri yang selalu menerima, mengalah, dan diam. Sini, biar ku kasih tahu caranya, supaya suamimu bisa lebih menghargaimu sebagai seorang istri. Yang pertama, kurangi menjelaskan, tapi tambah ketegasan. Jika suamimu marah-marah, sampai berkata kasar padamu, kamu tak perlu menjelaskan apapun padanya. Kamu cukup tenang dan jangan lawan saat dia marah. Tetapi setelah dia selesai bicara, kamu harus bicara, jangan diam. Katakan padanya, aku sakit hati jika kamu perlakukan terus begini dan aku nggak terima. Kemudian pergi dan tinggalkan dia. Tak perlu memperdebatkan apapun lagi. Satu kalimat, tenang dan tanpa perdebatan. Yang kedua, berhenti menutup semua kekurangan suamimu. Kalau selama ini, kamu yang selalu pasang badan, kamu yang selalu mengurus semua-semuanya, maka mulai sekarang, stop. Biarkan suamimu menanggung bagiannya. Dan yang ketiga, jangan menghargai perilaku yang tidak menghargai. Kalau dia berbicara kasar padamu, dia meremehkanmu, dia mengabaikanmu, tak perlu menangis-nangis, tak perlu marah-marah. Cukup tenangkan dirimu, fokus pada dirimu, bersikap cueklah. Karena jika kamu terpancing, kamu jadi emosi, kamu jadi marah-marah, kamu jadi nangis-nangis, dia akan merasa dia berhasil. Pernah kan kamu marah, tapi orang yang kamu marahi itu malah cuek, seperti tidak mau tahu, dia pergi begitu saja. Apa yang kamu rasakan? Dongkol kan? Nah, begitulah harus kau lakukan kepada suamimu. Dan yang keempat, perkuat dirimu, bangun duniamu sendiri. Kamu harus punya kesibukanmu sendiri. Jangan semua-semua sama suamimu. Mau kemana-mana kau sama suamimu, temanmu pun hanya suamimu. Kamu harus bisa tunjukkan padanya bahwa hidupmu tidak tergantung pada dia. Kamu harus punya kesibukan, harus punya teman, harus punya dunia sendiri. Semakin kamu utuh, semakin kamu stabil, maka itu akan membuat suamimu dia akan merasa kehilangan dirimu. Dan dia akan mikir bahwa kamu bisa hidup tanpa dia. Dan itulah yang akan membuat dia semakin menghormatimu. Dan yang terakhir, jangan takut diam dan jangan takut membuat jarak. Kamu tidak harus menceritakan semua-semua pada suamimu. Kamu tidak harus selalu dekat-dekat dengan dia. Kamu harus belajar banyak diam dan cuek pada suamimu. Kamu diam, cuek, dan membuat jarak untuk suamimu. Bukan berarti itu hukuman, tapi itu adalah satu bentuk refleksi. Semakin kamu